Shalom, salam sehat buat kita sekalian. Kita berjumpa lagi melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang boleh Engkau karuniakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati, mengerti, bahkan dimampukan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni kami Tuhan, ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita diberi satu tema, berita yang memberi harapan. Penderitaan dan tekanan kehidupan adalah hal yang membuat orang putus harapan, khususnya saat mereka tidak kunjung menemukan jalan untuk keluar dari masalah yang dialami ketika berada di ambang batas kekuatan untuk bertahan. Tetapi bagaimana tanggapan kita jika dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba ada seseorang yang datang memberi kabar yang melegakan? Ketika umat Israel kehilangan harapan untuk kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan, maka tampillah Nabi Yeremia sebagai utusan Allah memberikan harapan baru terhadap umat Israel mengenai janji keselamatan dari Tuhan, bahwa Tuhan Allah akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem. Allah akan merubah keadaan umatnya. Pemulihan itu dilakukan dengan menghimpun umatnya yang sudah tercerai-berai karena pembuangan dan penaklukan oleh Asyur dan Babel. Umat akan dikembalikan ke Sion, tempat Allah bertahta di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, Tuhan menyerukan agar mereka bersorak-sorai dan memberitakan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa. Dalam ayat 7 pembacaan kita tadi, mereka segera akan merasakan pemulihan dan pembebasan dari Tuhan. Sebagaimana Allah memberikan harapan dan keselamatan kepada Israel, demikian juga Allah menjanjikan anugerah dan keselamatan bagi kita. Karena itu,
tetaplah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi gembala dan pemimpin hidup kita. Sebagai anak-anaknya, tetaplah setia kepadanya dengan melakukan firman-Nya. Karena sebagai orang yang telah dibenarkan dalam Kristus, kita pun wajib bersuka cita sambil terus memberitakan rahmat Allah kepada semua orang dengan cara menjadi saksi dan pelaku firman-Nya sebagai orang yang telah mendapat pemulihan dari Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Materaikan di hati kami. Hendaklah kami tetap setia datang kepadamu, mau menjadi saksi dan pelaku firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mengikuti program ini dimanapun berada, di tengah masyarakat dan bangsa. Dalam sukacita kami, Tuhan tetap dipermuliakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dilanda musibah, tanah longsor, banjir bandang di Luwu, dan di dalam menghadapi masa pandemi, bahkan yang terdampak COVID-19. Tuhan, tolong mereka, beri kekuatan dan kesabaran. Kami percaya bahwa Tuhan selalu setia untuk memberi jalan keluar bagi setiap orang yang menaruh harapan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,